Salam jumpa dengan Steven sahabat MNM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 faktor dominan. Saya berharap para pemirsa terlebih dahulu sudah memahami apakah faktor kecocokan primer itu yang merupakan kunci dari sebuah hubungan dan juga faktor kecocokan sekunder sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ada banyak faktor bagi seseorang di dalam membangun sebuah hubungan. Tetapi jika dikelompokkan secara umum, maka mayoritas ada 3 faktor dominan yang paling sering diingini oleh orang yang sedang mencari jodoh. Di sini saya tidak sedang membahas tentang apa yang benar atau apa yang salah, tetapi lebih ke arah memberi sebuah pencerahan bagi para pemirsa. Faktor dominan pertama adalah materi. Entah sadar entah tidak, banyak orang yang merasa bahwa materi tidak masuk ke dalam faktor kecocokan primer mereka. Padahal faktanya materi adalah faktor kecocokan primer mereka. Apakah salah jika materi masuk sebagai faktor kecocokan primer? Tentu saja tidak salah sama sekali. Yang menjadi masalah adalah jika seseorang tidak jujur mengakui bahwa materi adalah faktor kecocokan primernya. Maka dia pun yang akan rugi sendiri, karena pastinya akan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan pasangan hidup. Hal yang perlu betul-betul wajib disadari adalah bahwa selama materi itu tetap mencukupi, maka seharusnya sebuah rumah tangga tetap berjalan baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena ternyata ada faktor kecocokan primer lainnya yang tidak diungkapkan, seperti harus rajin ibadah, bersifat monogami, harus mencintai keluarga sepenuh hati, harus menghargai mertua, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebenarnya faktor kecocokan primernya itu banyak sekali. Boleh dijadikan bahan renungan. Apakah semua kriteria-kriteria pada faktor kecocokan primernya itu realistis? Faktor dominan kedua adalah penampilan fisik. Kalau hal yang ini beberapa orang menyadari bahwa hal ini masuk sebagai faktor kecocokan primer. Hal yang perlu betul-betul disadari adalah selama penampilan pasangannya masih baik, maka seharusnya rumah tangganya tetap berjalan aman. Kenyataannya tidak demikian, karena ternyata ada faktor kecocokan primer yang tidak diungkapkan, seperti harus memiliki materi yang cukup, taat beragama, bersifat monogami, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebenarnya faktor kecocokan primernya banyak sekali. Ini boleh juga dijadikan bahan renungan. Apakah semua kriteria-kriteria pada faktor kecocokan primernya itu realistis? Faktor dominan ketiga adalah cinta. Banyak yang memasukkan ini sebagai faktor kecocokan primer. Tetapi tanpa disadari dalam prakteknya cinta diposisikan sebagai faktor kecocokan sekunder. Fungsi faktor kecocokan sekunder sudah saya bahas pada video sebelumnya yang berjudul faktor kecocokan sekunder. Tidak seperti kedua faktor dominan sebelumnya, cinta tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi cinta dapat bertumbuh sebagaimana sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya yang berjudul Bertanam Cinta. Bahkan pertumbuhan cinta itu tidak akan ada hentinya dan bersifat abadi. Cinta fokusnya hanya pada hati seseorang, di mana kualitas dari hati seseorang dijadikan acuan yang terutama tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat materi, seperti harta dan penampilan fisik. Mereka yang 100% fokus pada cinta berkeyakinan bahwa hal-hal yang lainnya pasti akan bertambah dengan sendirinya. Kira-kira ada atau tidak di antara pemirsa
yang seperti itu. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya Stephen, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.